Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hairunisa dengan NIM 230210096. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan keseluruhan materi guna memenuhi UAS mata kuliah Kapita Selekta Administrasi Publik yang diampu oleh Ibu Rista Dewi SOS MSP. Yuk simak pembahasan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seluruh materi perkuliahan yang dirangkum langsung dalam satu studi kasus, yaitu INA Digital atau Government Teknologi Indonesia. Nah, bagi yang belum tahu, INA Digital ini adalah keterpaduan layanan digital nasional yang resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 lalu. Nah, pemerintahan membentuk INA Digital ini untuk menyatukan lebih dari 27.000 aplikasi instansi pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dan boros anggaran. Nah, tujuannya sangat mulia, yaitu mengintegrasikan semuanya ke dalam satu portal layanan publik saja. Nah, seperti administrasi kependudukan, kesehatan, hingga bansos, agar masyarakat tidak perlu lagi mengunduh puluhan aplikasi yang membingungkan. Namun, di balik inovasi besar ini, perjalanannya tidak mudah karena ada tantangan sistem, birokrasi, hingga masalah keamanan siber yang serius. Nah, mari kita bedah fenomena besar ini menggunakan kacamata seluruh materi Kapita Selekta Administrasi Publik ini, kita secara langsung. Nah, jika kita bedah lebih dalam lagi, kasus INA Digital ini sebenarnya mencakup seluruh konsentrasi administrasi publik. Yang pertama yaitu ada dimensi kebijakan publik, yaitu arah dan keputusan strategis pemerintah untuk melakukan transformasi digital secara nasional. Nah, yang kedua itu ada dimensi pelayanan publik yang merupakan output nyata berupa kemudahan, kecepatan, dan kepuasan yang dirasakan langsung oleh masyarakat saat mengakses hak-hak mereka. Nah, yang ketiga itu ada manajemen publik yang berbicara tentang bagaimana proses pengumpulan dan pengelolaan data ribuan instansi ini dikelola secara efektif. Nah, yang keempat itu yaitu organisasi publik, yaitu struktur kelembagaan pemerintahan kita yang harusnya siap beradaptasi dengan sistem kerja digital yang baru. Nah, keempat konsentrasi ini saling mengikat dan tidak bisa dipisahkan dalam membangun pelayanan negara yang modern. Nah, mari kita lihat fondasinya lebih jauh lewat materi Kapita Selekta Administrasi Publik. Nah, kasus INA Digital ini membuktikan bahwa karakteristik administrasi publik modern harus adaptif dan berorientasi pada kemudahan warga, bukan seperti administrasi negara zaman dulu yang cenderung kaku dan lambat. Nah, dasar pemikiran ini sebenarnya berakar kuat dari filsafat administrasi publik. Nah, secara ontologi, hakikat dari pelayanan publik ini adalah mutlak milik dan untuk melayani masyarakat. Nah, secara epistemologi, kita melihat bagaimana metode integrasi data dijalankan secara ilmiah, dan secara aksiologi, nilai moral utamanya adalah keadilan sosial agar semua warga bisa mengakses layanan ini dengan setara. Nah, komitmen filosofis inilah yang kemudian dirumuskan ke dalam sebuah kebijakan publik, yaitu konsep dasar tindakan nyata pemerintah untuk merumuskan integrasi aplikasi nasional demi memecahkan masalah real di tengah-tengah masyarakat. Nah, lalu bagaimana cara pemerintah mengelola kebijakan digital ini? Nah, pola pikir pemerintah bergerak dari New Public Administration yang fokus pada keadilan sosial, New Public Management yang mengejar efisiensi ala swasta, hingga pendekatan kolaboratif dan postmodern yang menuntut birokrasi agar jauh lebih fleksibel di era digital. Nah, puncaknya diwujudkan melalui penerapan e-government. Nah, manfaat INA Digital ini sangat jelas, yaitu memangkas birokrasi yang berbelit dan menutup celah pungli. Namun, tantangan e-government di Indonesia juga sangat nyata, mulai dari infrastruktur internet yang belum merata di pelosok daerah, hingga ego struktural instansi pemerintahan yang terkadang masih enggan berbagi data demi mempertahankan kendali aplikasinya masing-masing.
Nah, inovasi digital ini akan kehilangan maknanya tanpa adanya etika administrasi publik. Nah, prinsip etika menuntut adanya akuntabilitas dan tanggung jawab mutlak dari negara dalam melindungi data warganya. Nah, disinilah tantangan etika dan masalah maladministrasi terbesar muncul dalam studi kasus kita. Nah, kita tentu ingat dengan kasus kebocoran data massal pada Pusat Data Nasional sementara 2 akibat serangan ransomware yang sempat menghebohkan publik. Nah, peristiwa ini tidak hanya membocorkan data pribadi warga, tetapi juga membuat sistem pelayanan publik sempat down dan lumpuh total secara nasional. Nah, mulai dari antrian imigrasi di bandara yang macet parah, hingga terganggunya sistem beasiswa dan layanan kementerian. Nah, kasus jebolnya PDNS 2 ini juga membuka mata kita tentang lemahnya akuntabilitas dan pengawasan publik. Nah, akuntabilitas tidak hanya berarti meminta maaf saat sistem error, melainkan adanya pertanggungjawaban konkret atau risk management yang gagal. Nah, di sini kita melihat pentingnya pengawasan internal seperti BPKP dan pengawasan eksternal seperti DPR dan Ombudsman. Nah, untuk memastikan audit teknologi berkala benar-benar dijalankan, bukan formalitas berkala secara etika birokrasi, kelalaian dalam menjaga keamanan data publik seperti ini adalah bentuk penurunan moralitas pelayanan. Nah, kejadian ini menegaskan pentingnya pendidikan moral, tanggung jawab aparatur, serta penegakan etika dalam kebijakan publik, agar negara tidak sekedar canggih di permukaan, tapi juga aman dan bertanggung jawab melindungi hak dan data dalam rakyatnya. Nah, untuk menyelesaikan kekacauan sistem tersebut diperlukan manajemen pelayanan publik yang matang. Ingat, manajemen sektor publik itu sepenuhnya berbeda dengan sektor swasta yang mencari keuntungan finansial. Nah, karena sektor publik murni mengabdi pada kepuasan dan rasa aman warga negara, solusi kedepannya adalah pada adanya pendekatan kolaboratif governance. Nah, pemerintah wajib membangun kembali kepercayaan publik dan berkolaborasi erat dengan talenta digital terbaik dari sektor swasta serta para pakar keamanan siber guna memperkuat infrastruktur INA digital. Nah, inilah yang menjadi inti dari reformasi birokrasi. Nah, sejarah mencatat kita sedang berproses mengubah total mentalitas birokrat kita. Dari yang tadinya hobi membuat proyek aplikasi sendiri-sendiri, kini dipaksa bertransformasi demi perilaku pelayanan publik yang lebih solid, aman, terintegritas, dan efisien. Nah, kesimpulannya, melalui studi kasus INA digital ini, kita dapat menyimpulkan secara utuh bagaimana seluruh materi yang sudah kita pelajari di Kapita Selekta Administrasi Publik itu saling terhubung dalam realitas bernegara. Nah, kejadian ini membuktikan pergeseran nyata dari paradigma administrasi negara yang kaku menuju administrasi publik yang modern. Nah, secara filsafat administrasi publik, INA digital membuat dimensi ontologi bahwa pelayanan adalah hakiki milik rakyat, epistemologi melalui metode integrasi data yang ilmiah, serta aksiologi yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Nah, landasan filosofis ini secara langsung mengikat empati konsentrasi utama, yaitu kebijakan publik sebagai keputusan strategis transformasi digital, pelayanan publik sebagai output kemudahan layanan, manajemen publik dalam pengelolaan data ribuan instansi, hingga organisasi publik yang dituntut adaptif terhadap perubahan struktur digital. Nah, baik, sampai sini pembahasan saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.